Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai koloid dan sistem terdispersi. Nah, koloid sendiri adalah salah satu jenis campuran heterogen yang terdiri dari dua fase terdispersi dan fase dispersan. Fase terdispersi terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil yang bisa berukuran antara 1 hingga 100 nanometer, dan partikel ini terdispersi merata dalam fase dispersi. Pada dasarnya, koloid adalah sistem terdispersi di mana partikel-partikel sangat kecil terdistribusi dalam medium cair atau gas, membentuk campuran homogen yang secara visual mungkin tampak seragam. Dari pengertian tersebut, kami akan melakukan percobaan dengan mengamati dispersi partikel koloid melalui beberapa percobaan mini dengan membuat variasi berat tanah dan variasi volume air, tinggi atau tebal lapisan yang terbentuk, dan lama waktu pembentukan dapat diukur. Pada video kali ini, kami akan memeriksa mengenai sifat-sifat tanah. Kami akan melakukan percobaan pada 3 sampel tanah, yaitu tanah liat, tanah gambut, dan tanah pasir. Pada percobaan pertama, kami akan memeriksa mengenai sifat-sifat tanah liat. Pertama, siapkan 3 wadah. Pada wadah pertama berisi 1 sendok tanah liat, dan wadah kedua berisi 2 sendok tanah liat, dan pada wadah ketiga berisi 3 sendok tanah liat. Masing-masing wadah ditambahkan dengan 150 ml air. Kemudian, campuran diaduk dan didiamkan selama beberapa menit. Hasil yang didapatkan adalah, pada wadah pertama terdapat endapan 1 cm dengan larutan 4,5 cm. Pada wadah kedua terdapat endapan 2,5 cm dengan larutan 4 cm. Pada wadah ketiga terdapat endapan 4 cm dan larutan 3 cm. Nah, dapat dilihat bahwa terjadi dispersi partikel koloid yang berbeda pada setiap wadah. Dispersi partikel koloid adalah suspensi partikel-partikel kecil yang tersebar dalam suatu medium. Dalam percobaan ini, mediumnya adalah air. Dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak tanah liat yang ditambahkan, semakin banyak juga endapan yang akan terbentuk. Ini mengindikasikan bahwa tanah liat dalam campuran memiliki partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak terendapkan dengan mudah, yang merupakan karakteristik dari dispersi koloid. Terbentuknya 2 fase yang terlihat dalam setiap wadah, yaitu endapan di bagian bawah dan larutan di bagian atasnya, juga menggambarkan sifat dispersi koloid. Partikel koloid tanah liat tersebar merata dalam larutan, membentuk fase larutan yang relatif jernih di bagian atas dan endapan padat di bagian bawah. Hal ini menunjukkan bahwa partikel-partikel tanah liat dalam campuran ini berukuran sangat kecil dan memiliki sifat koloid. Secara umum, dispersi partikel koloid ini menggambarkan salah satu sifat koloid, yaitu kemampuan partikel koloid untuk tetap terdispersi dalam medium cair tanpa terendapkan dengan cepat, sehingga menciptakan 2 fase yang terlihat. Selanjutnya, percobaan dilakukan dengan pasir. Dalam percobaan ini, terdapat perbedaan hasil saat tanah liat digantikan dengan pasir. Hasilnya adalah, wadah 1 memiliki endapan setebal 0,4 cm dan larutan setebal 5 cm. Pada wadah 2 memiliki endapan setebal 1 cm dan larutan setebal 4,5 cm. Sedangkan pada wadah ketiga memiliki endapan setebal 1,2 cm dan larutan setebal 4,5 cm. Perbedaan utama adalah bahwa larutan pada percobaan dengan pasir menjadi keruh. Hal ini menunjukkan bahwa pasir tidak membentuk koloid seperti tanah liat. Endapan yang terbentuk relatif lebih besar dibandingkan dengan tanah liat, dan larutan menjadi keruh karena partikel pasir tidak terdispersi dengan baik dalam air. Tanah liat memiliki partikel-partikel koloid yang sangat kecil yang dapat tetap terdispersi dalam air, sedangkan pasir memiliki partikel-partikel yang lebih besar yang cenderung mengendap dengan lebih mudah. Oleh karena itu, pada percobaan dengan pasir, larutan menjadi keruh karena partikel pasir tidak memiliki sifat koloid yang memungkinkan mereka untuk tetap terdispersi dalam air. Percobaan dengan tanah gambut dilakukan dengan volume yang sama. Hasil percobaan tersebut adalah, wadah pertama memiliki endapan setebal 1 cm dan larutan setebal 4,5 cm. Pada wadah kedua memiliki endapan setebal 2 cm dengan larutan setebal 4 cm. Dan pada wadah ketiga memiliki endapan setebal 1,5 cm dan larutan setebal 4,5 cm.
Selain itu, larutan dalam percobaan dengan tanah gambut menjadi sangat keruh, yang menunjukkan bahwa partikel-partikel dalam tanah gambut tidak terdispersi dengan baik dalam air. Tanah gambut memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan tanah liat. Meskipun keduanya adalah material organik yang mengandung partikel koloid, tanah gambut cenderung memiliki partikel yang lebih besar dan mungkin lebih banyak zat organik yang larut dalam air. Hal ini dapat menyebabkan larutan menjadi keruh karena partikel-partikel tersebut tidak terdispersi dengan baik dan lebih cenderung mengendap. Jadi, hasil dari percobaan dengan tanah gambut menunjukkan perbedaan dalam sifat dispersi koloid dibandingkan dengan tanah liat, dan ini tercermin dalam larutan yang sangat keruh dan endapan yang terbentuk. Nah, sampai sini aja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.